Saya belum mendengar sampai hari ini kasusnya yang di tingkat kasasi ini, belum mendengar perkembangannya gitu. Seperti apa keputusannya untuk tingkat kasasi ini, teman. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga kemudian kasus ini bisa dimenangkan oleh Ibu Li Siti Rohmah, dimenangkan oleh pihak yang benar, teman-teman. Dan sekali lagi kita katakan, kita akan terus menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Di lini masa Twitter atau yang sekarang lebih kita kenal dengan X, Bapak Ali Syarif, ini CEO dari Fusilat News, itu kembali mengupload mengenai perkembangan terupdate dari Yusuf Mansur. Kali ini Fusilat news.com ini mengupload atau mempublikasi kronologi cerita di mana Yusuf Mansur digugat investasi batubara oleh Ibu Li Siti Rohmah, yang kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding, namun kembali kalah di tingkat banding ini. Yusuf Mansur kembali kalah di Pengadilan Tinggi Bandung, dan sekarang ini sudah beberapa bulan ini tidak terdengar kabarnya lagi perkembangan kasus ini, yang mana terakhir saya mendengar dari Bapak Zaini Mustafa, Yusuf Mansur ini kemungkinan mengajukan kasasi, teman-teman. Namun sampai hari ini saya belum melihat atau belum mendengar lagi update perkembangan dari kasus Ibu Li Siti Rohmah ini. Kekhawatiran saya adalah ini kemudian terjadi penundaan lagi yang lebih lama gitu. Makanya kemudian konten ini saya buat untuk kemudian mengingatkan kepada kita semua bahwa masih ada kasus Yusuf Mansur yang beracara di pengadilan, yang sementara ini berkasus di pengadilan, yaitu investasi batubara, yang mana sekarang masuk ke tingkat kasasi, di mana penggugatnya adalah Ibu Li Siti Rohmah, dan pihak yang tergugat ini adalah Yusuf Mansur, kemudian PT Adi Partner Perkasa, terus juga ada Darul Qurannya Yusuf Mansur juga ikut tergugat, dan beberapa tergugat lainnya, teman-teman. Pertanyaannya, sampai di mana kasus ini dan sampai kapan akan berakhir? Saya melihat kemungkinan besar, dugaan saya adalah ini sudah bisa dipastikan bahwa Ibu Li Siti Rohmah menang. Makanya pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini kami duga kuat ini melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mengulur-ngulur waktu, teman-teman. Makanya kami harapkan agar kemudian kasus ini dipercepat prosesnya gitu, agar tidak terjadi penundaan-penundaan lagi. Teman-teman pasti tahu bahwa kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2023, artinya sudah hampir 2 tahun bahkan, teman-teman, tidak terasa ini. Mari kita lihat postingan Bapak Ali Syarif ini di lini masa X. Yusuf Mansur kembali kalah di pengadilan, korban investasi untuk tuntut pengembalian dana. Ini diposting 25 Februari jam 10.38. Ini belum lama ya di post ya. Baik, kita bacakan, teman-teman. Fusilat News, Yusuf Mansur kembali kalah di pengadilan, korban investasi tuntut pengembalian dana. Jakarta, Fusilat News, nama Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan setelah kalah dalam gugatan di Pengadilan Negeri Bogor terkait kasus investasi bisnis batubara yang melibatkan jamaahnya. Kontroversi ini berawal dari skema investasi yang dijanjikan akan memberikan keuntungan bulanan kepada para investor. Namun sejak tahun 2010 terjadi kemacetan pembayaran yang menyebabkan ratusan korban mengalami kerugian. Nah, di tahun 2010 ini Yusuf Mansur mengaku di TV One bahwa di tahun 2010 dia bergabung di Warung Steak and Shake dan kemudian mengelola Warung Steak and Shake bersama Jody Brotoseno. Pertanyaannya, ini Yusuf Mansur bergabung sebagai apa gitu? Dugaan kuat kami, Yusuf Mansur ini bergabung sebagai investor gitu. Karena Yusuf Mansur tidak membuat Warung Steak and Shake ini dari awal gitu. Yang membangun Warung Steak and Shake ini dari awal adalah keluarga Jody Brotoseno. Lalu kemudian Yusuf Mansur muncul sebagai ustadz, dan kemudian tiba-tiba di TV One dia mengatakan bahwa dia sejak 2010 bergabung di Warung Steak and Shake. Tentu kami berpikir dia bergabung sebagai investor. Dan sebagai investor tentu uang yang diinvestasikan tidak kecil, teman-teman. Bukan 100, 200, bukan 1 miliar, 2 miliar. Tentu bisa menembus angka ratusan miliar, teman-teman. Ini dugaan kami. Pertanyaannya kemudian, dari mana duitnya? Dan kok bisa sama gitu?
Di tahun 2010 bisnis batubara mangkrak. Di tahun 2010 Yusuf Mansur bergabung ke warung Stick and Stick. Oke, kita lanjut teman-teman. Kasus ini bermula dari investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur kepada jamaahnya, termasuk komunitas Masjid Darussalam, dengan janji keuntungan yang menggiurkan. Tercatat sekitar 250 orang dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan ekonomi bawah, seperti marbot masjid, turut berinvestasi dengan jumlah total mencapai 5,55 miliar. Beberapa di antara mereka bahkan menggadaikan aset pribadi seperti motor untuk dapat ikut serta dalam investasi tersebut. Bahkan saya dengar ada yang jual rumah, teman-teman. Pada awalnya, pembagian keuntungan berjalan lancar, terutama ketika jumlah investasi masih relatif kecil. Namun memasuki akhir tahun 2009 hingga awal 2010, pembayaran keuntungan mulai tersendat dan akhirnya terhenti. Sejak saat itu, para korban terus menagih hak mereka, namun tidak mendapatkan kejelasan. Kasus ini akhirnya dibawa ke ranah hukum pada tahun 2022. Seorang korban bernama Siti Rohma menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya Yusuf Mansur dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,3 miliar. Ini bukan Siti Rohma ya, saya luruskan, ini Pak Zaini Mustafa. Namun meski telah berjanji akan mencicil pengembalian dana tersebut, hingga kini baru sebagian kecil yang dikembalikan. Tak puas dengan hasil sebelumnya, Siti Rohma kembali menggugat. Nah ini, karena ini dua kasus yang berbeda ya. Tak puas dengan hasil sebelumnya, Siti Rohma kembali menggugat Yusuf Mansur pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bogor. Gugatan ini kembali dimenangkan oleh korban, dan Yusuf Mansur diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 4 miliar 75 juta. Yusuf Mansur kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun kembali mengalami kekalahan. Putusan banding ini dikeluarkan pada 4 Desember 2024. Para korban terus mendesak Yusuf Mansur untuk segera mengembalikan dana investasi mereka. Salah satu korban mengungkapkan bahwa ia pada awalnya percaya karena Yusuf Mansur saat itu masih sangat populer. Saya pikir ini kesempatan baik, apalagi beliau tenar. Saya akhirnya ikut investasi 250 juta. Awalnya sempat menikmati hasil 3-4 kali, tapi setelah itu terhenti. Saya kecewa, tapi mau bagaimana lagi, ujarnya. Jadi saya melihat begini teman-teman. Rata-rata kan para investor yang kami wawancarai ini mengatakan bahwa mereka sempat kok mendapatkan manfaat keuntungan dari investasi mereka. Sampai 3-4 kali, ada yang 5 kali gitu. Tapi nominalnya itu terus turun gitu. Misalkan bulan ini dapat 10 juta, bulan berikutnya itu paling dapat sekitar 6 juta, bulan berikutnya lagi paling 4 juta. Turun terus teman-teman. Saya menduga begini, bahwa hasil, kemungkinan besar ya ini teman-teman, bahwa dana yang didapatkan oleh para investor ini itu adalah uang mereka sendiri teman-teman, yang cuma diputar begitu saja gitu. Jadi ketika mereka berinvestasi 250 juta, paling ya dikasihkan sekitar, mungkin total bisa 30-40 gitu. Jadi bulan ini dikasih 10. Karena begini teman-teman, kalau investasi ini benar-benar memang ada, bukan fiktif ya, bukan fiksi ya, ini harusnya ada kejelasan gitu. Mangkraknya kenapa, lokasinya di mana. Bahkan kalau teman-teman mengikuti channel kami, ada pernyataan dari seorang bapak, nanti saya akan putarkan kembali videonya, bahwa dia menduga bahwa tambang batubara yang ditunjukkan di Kalimantan itu bukan milik PT Adipatra Perkasa gitu, bukan dikelola oleh PT Adipatra Perkasa, melainkan PT lain gitu. Nanti saya tampilkan videonya teman-teman. Baik, kita lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang berinvestasi ini kemungkinan besar mereka hanya mendapat hasil dari duit mereka sendiri gitu. Misalkan ini kan terkumpul, para investor ini terkumpul 55 miliar, dia cuma dibagi beberapa persen saja gitu. Seolah-olah memang investasinya ada, ternyata ini cuma settingan belaka gitu. Ini dugaan kami ya. Karena begini teman-teman. Yang pertama, PT Adipatra Perkasa, Yusuf Mansur maupun yang lain tidak pernah bisa membuktikan di mana tambang itu berada. Saya tantang, di mana tambangnya? Kalau memang sudah diambil oleh orang lain, seperti apa ceritanya gitu? Oleh PT lain seperti apa ceritanya gitu? Dan kenapa bisa sampai mangkrak gitu? Apakah tambangnya tidak berjalan dengan baik? Apakah ada masalah di sana? Kan tidak pernah dijelaskan gitu. Iya, saya cerita sedikit ya. Iya. Sebelum peristiwa ini, saya pernah di Kalimantan, di lokasi Sungai Danau itu. Iya. Karena saya diminta teman untuk tangani suplai batu bara ke PLN. Iya. Terus sudah selesai, kemudian ada investasi batu bara. Iya. Pada waktu saya diajak di tambang itu, saya sudah ragu sebetulnya. Oh. Karena menurut pengetahuan saya, ini adalah konsepsinya Arutmin.
Arutmin, PT Arutmin, PT ya. Arutmin. Arutmin. Tapi kenapa kok bisa sampai ke tempatnya Adi partner. Adi Partner gitu? Tapi keraguan itu kemudian sirna karena ya faktor ada Pak WYM gitu Iya. ya. Terus kemudian macam-macam lah Jadi salah saya sebetulnya harusnya pada waktu itu Sudah kita protes. konfirmasi Iya. ke dinas pertambangan, harusnya begitu. Tapi tidak lakukan itu. Tidak lakukan itu. Hanya karena faktor Yusuf Mansur dalam situ ya Pak. Iya, dan juga perannya sebetulnya perannya Pak Ridwan ini sebetulnya. Iya. Ridwan siapa Pak? Ridwan Iwan Ridwan. Iya, beliau itu sama Pak. Beliau tuh setahu saya waktu itu posisinya sebagai manajer atau di PNM ya. Iya, iya. PNM ya. Beliaulah yang secara tidak langsung memutasi kita. Gitu. Iya. Bahwa ini bisnis waktu. Bagus. Ya memang bagus. Dan belakangan emang terbukti ini bukan punya Adi Partner. Kasih tahu. Iya. Jadi ini benar-benar nipu-nipu benar nih Pak. Ya, jadi waktu kami tanya pada operator traktor, Iya. operator alat berat, itu mereka bilang ini tambangnya milik Hadi Perkasa. Sudah dikondisikan ya Pak? Ya, bahkan pada waktu kami diajak ke loading port untuk jetinya untuk naikkan batu bara ke Tongkang, Iya. itu orang-orang mereka juga bilang kalau Ini punya Adi Partner. Hadi Partner, pelabuhan milik Hadi Partner, terus crusher juga milik mereka gitu. Dan itu semua bohong semua Pak ya. Bohong. Menurut Bapak, Yusuf Mansur tahu nggak bahwa ini semua bohong? Atau dia ikut mengkondisikan kebohongan ini nggak Pak? Nah, saya nggak tahu ya, Nggak tahu. tapi ya nggak mungkin lah kalau nggak. Nggak mungkin ya kata. Pak, jadi kita berkabar terus soal Ada satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa kalau BMT menyangkal bahwa mereka tidak tahu menahu, terus kemudian Yusuf Mansur juga mengatakan tidak tahu menahu tentang tambang bisnis batubara ini. Tadi saksi Pak Nur ya, Nur Samsu itu menyatakan bahwa ada pertemuan yang Pak Nur Samsu mengikuti. pertemuan apa tuh? Pertemuan antara BMT dengan Yusuf Mansur. 3 kali pertemuan, yang pertama di BMT, terus kemudian yang kedua adalah di Gedung Serbaguna, dekat Masjid Al-Istihad, itu terletak di Legenda Wisata. Terus kemudian ada pembayaran DP apartemen 45. Nah, ini semua dibicarakan antara BMT dengan Yusuf Mansur dalam rangka bernegosiasi untuk mengembalikan uang umat ini. Iya. Dan ternyata itu kan tidak terrealisasi. Jadi kalau keduanya sekarang sebagai tergugat mereka mengatakan tidak tahu, itu adalah bohong besar. Lalu kemudian, mengapa Adiansah menggunakan alamat palsu? Alamat yang digunakan oleh Adiansah itu ditinggal sejak 2006 gitu. Dan Adiansah menyetorkan alamat itu di tahun 2009, teman-teman. Kan investasi batubara ini 2009. Artinya ini terjadi pemalsuan sejak awal, teman-teman. Dan itu kompleks TNI. Bagaimana bisa Adiansah tinggal di sana? Apakah dia TNI, keluarga TNI atau bagaimana gitu? Dan tidak ditemui Adiansah di sana oleh Pak Darso Arif Bakuama gitu. Ini jalan Dwi Kora Raya. Ini kompleksnya kompleks tentara Angkatan Udara. Yang tinggal di sini tentunya rumah-rumah di sini tentunya dimiliki oleh tentara Angkatan Udara semuanya. Saya baru saja selesai sholat asar di Masjid Darul Huda, Kompleks Dwi Kora Halim Perdana Kusuma. Hanya sepelemparan batu dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sebelum sholat asar tadi saya bertandan ke rumah Pak RT, Pak Ketua RT 08 RW 013 Kelurahan Halim, Kecamatan Makassar. Kepada Pak RT di sini saya berkonfirmasi soal keberadaan Adiansah yang pernah menggunakan alamat Jalan Dwi Kora Raya nomor 7, RT 08 RW nomor 13, Halim, Makassar, Jakarta Timur. Pak RT kepada saya mengaku bahwa selama ini tidak pernah ada penghuni yang bernama Adiansah. Juga foto yang saya tunjuki juga Pak RT-nya tidak mengenal. Saya kemudian diantar oleh Pak RT ke
rumah nomor 7, di mana Adiansa pernah mengaku sebagai itu alamatnya. Di rumah tersebut, kami konfirmasi soal keberadaan Adiansa, juga tidak mengenalnya, penghuninya tidak mengenalnya. Penghuni rumah nomor 7 itu sudah mendiami rumah itu sejak tahun 2006, artinya 3 tahun sebelum peristiwa investasi batubara Masjid Darussalam itu terjadi. Dan ya, Pak RT ini adalah anggota tentara aktif, sama seperti penghuni rumah nomor 7. Dan yang boleh menghuni rumah-rumah di sini adalah tentara yang masih aktif. Dan itu adalah angkatan udara. Adiansa tentu bukan angkatan udara, bukan tentara. Jadi besar kemungkinan bahwa alamat yang dipakai oleh Adiansa untuk bisnis investasi batubara bersama Jam'an Nurhotin Mansur atau Yusuf Mansur ini besar kemungkinan adalah palsu. Terima kasih. Artinya ini memang pembohongan sejak awal, teman-teman. Penipuan sejak awal. Ini dugaan kuat kami. Dan kembali lagi saya katakan bahwa yang diterima oleh para investor 3-4 bulan setelah mereka investasi itu adalah duit mereka sendiri gitu. Dan kita pun semua bisa ngelakuin hal itu gitu. Misalnya nih, ada yang berinvestasi 250 juta, ada yang berinvestasi 1 miliar. Kita kasih aja tuh bulan berikutnya. Ini keuntungan bulan ini 20 juta misalkan. Ini keuntungan bulan ini 15 juta. Berangsur 3-4 bulan mandek. Beres. Masih ada puluhan miliar sisanya, teman-teman. Mungkin seperti itu dugaan kami, teman-teman. Baik, kita lanjut. Sementara itu, Yusuf Mansur sendiri masih berupaya mempertahankan nama baiknya dan mengaku tetap mendoakan semua pihak, termasuk mereka yang menganggapnya sebagai penipu. Terima kasih kepercayaannya, terima kasih doanya. Insya Allah saya jaga nama ini ke depan. Ambigu. Ini kata-kata macam apa itu? Insya Allah saya jaga nama ini ke depan dan ke belakang. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, saya mohon maaf. Apa sih? Kini para korban menunggu langkah Yusuf Mansur selanjutnya. Apakah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau tetap bertahan pada putusan pengadilan? Namun bagi mereka yang sudah menunggu lebih dari 15 tahun, harapan utama tetaplah pengembalian dana, bukan sekedar pengembalian dana mereka, bukan sekedar janji. Jadi kayak begitu ya, sama ini dengan Wirda Mansur kemarin, minta maaf, bukan minta maaf yang diperlukan para korban gitu. Pengembalian dana, sudahlah, legowo lah, ikhlas lah, kan seperti yang sering Anda katakan gitu. Apalagi ini memang kewajiban Anda gitu. Dan Anda bukan orang kere, bukan orang miskin gitu. Punya warung, punya aset di warung Steak and Shake, punya saham di warung Steak and Shake, mungkin juga punya bisnis lain. Kalau Yusuf Mansur di waktu lalu sering banget mempromosikan punya ini, punya itu, sekarang hati-hati sekali ente. Udah takut ke tracking gitu. Coba teman-teman tengok gitu. Coba teman-teman lihat flashback ke belakang, lihat jejak digital berapa kali Yusuf Mansur mengumbar perusahaannya gitu. Tapi sekarang mana gitu? Mana? Saya pengen tahu tuh, saya pengen dengar lagi tuh Yusuf Mansur menceritakan gitu. Oh, saya punya ini, ya. Omong kosong. Dia merasa sudah dipantau, dia merasa sudah diawasi, jadi tapi it's okay, nggak masalah gitu, nggak masalah. Sekarang yang kami lihat hanyalah bagaimana para korban ini mendapatkan haknya kembali. Karena terus terang saja teman-teman, seperti yang dikatakan yang ditulis oleh Fusilat News tadi, bahwa korban ini berinvestasi itu kebanyakan bukan dari duit mereka yang yang nganggur gitu. Ada yang jual motor, ada yang jual rumah, ada yang gadekan ini, gadekan itu, teman-teman. Jadi ini mereka karena begitu percaya dengan Yusuf Mansur, tapi kepercayaan itu dikhianati, teman-teman. Baik, kita bacakan komentar para netizen. Ini komentar-komentar beberapa jam yang lalu. Dari Dirgo. Keluarga macam apa ini? Ya, keluarga Yusuf Mansur. Ustadz penipu, investasi berkedok sedekah. Good news. Dari Jaka Separoh. Ucup ini penipu. Belasan tahun ini kasusnya. Gimana mau kembalikan dana korbannya? Wong aset nggak punya. Lepas aja ke para korbannya, biar dipukulin rame-rame sampai mampus. Kalau
Kalau yang dimaksud dengan aset pribadi dari Yusuf Mansur, maksudnya aset nggak punya ini, maksudnya Yusuf Mansur nggak punya duit buat balikin. Ini tidak betul ya teman-teman. Yusuf Mansur ini orang kaya, seperti yang saya katakan tadi, dia punya aset di mana-mana, mungkin punya tanah di mana-mana juga gitu. Termasuk dia punya saham di warung Steak and Shake. Karena sampai hari ini pihak warung Steak and Shake juga belum mengklarifikasi terkait pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan dia bergabung di warung Steak and Shake sejak tahun 2010. Artinya Yusuf Mansur ini memang ikut mengembangkan warung Steak and Shake, teman-teman. Bahkan mungkin dia investor utama di warung Steak and Shake. Jadi kalau mau dibilang Yusuf Mansur nggak punya aset sehingga tidak bisa mengembalikan, ini kurang tepat, teman-teman. Anaknya juga ditagih oleh 90.000 orang. Ya, Wirda Mansur, seperti yang kita posting kemarin, itu di kasusnya ya, ditagih oleh member MAB, Milenial Anti Bokeh, yang mana ini mencapai total kerugian ini sekitar 9 miliar, teman-teman, dari 90.000 member. Dari mana duitnya? Oke. Keluarga maling jual keyakinannya sama rendah dengan pelacur. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Ini apa ya? Akhirnya ada orang yang berkomentar seperti ini gitu, karena ya memang mereka ini membawa-bawa agama dalam urusan bisnis mereka, yang mana kemudian bisnis mereka ini semuanya berantakan gitu. Akhirnya orang kemudian salah persepsi, akhirnya orang kemudian menyalahkan mereka membawa agama. Sebenarnya tidak masalah kita membawa agama dalam bisnis kita gitu, karena agama, khususnya agama Islam ini juga mengatur sedikit banyak mengatur tentang cara-cara berbisnis yang baik dan benar gitu. Namun mereka ini membawa agama, tapi pada prakteknya ini sama seperti usaha-usaha konvensional yang lainnya, bahkan lebih parah gitu. Karena pada akhirnya semua bisnis yang mereka bawakan ini mangkrak semua, teman-teman. Kecuali bisnis-bisnis pribadi mereka, yang mana itu mereka kelola sendiri, tidak mengajak umat gitu. Itu jaya terus, teman-teman. Ustadz apa ini? Kok tega menipu jamaahnya? Mengajar agama tapi ujung-ujungnya ngumpulin duit jamaah, iming-iming investasi. Jika rugi, jamaahnya jadi korban. Iya. Kasihan para muslim dan muslimah, jamaahnya yang terpesona kepadanya. Sebagaimana halnya rakyat Indonesia yang terpesona dengan Jokowi. Tapi gimana lagi? Mayoritas rakyat levelnya masih seperti itu. Iya. Mirisnya keadaan kita di negeri ini, bahwa masih terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu fanatis dengan yang namanya ketokohan gitu, sampai kemudian segala aspek, segala hal itu dilibatkan gitu. Misalnya mereka suka dengan Yusuf Mansur gitu. Ketika Yusuf Mansur ngajak bisnis, mereka nggak melihat dulu nih detailnya seperti apa bisnisnya segala macam, hanya karena aspek Yusuf Mansurnya saja, hanya karena figur Yusuf Mansurnya saja, akhirnya mereka berinvestasi buta-buta gitu. Bukan mereka nggak paham investasi, teman-teman. Sebagian dari mereka ini orang cerdas gitu. Tapi karena fanatis ketokohannya itu tadi gitu, sudah terlanjur suka sama Yusuf Mansur, sudah terlanjur senang sama Yusuf Mansur, akhirnya investasinya begitu saja gitu. Bahkan gila-gilaan, ada yang sampai kemudian tidak save money gitu. Tidak mikirin lagi save money, 20% dari apa namanya istilahnya, dari uang yang kita punya itu harusnya ada. Enggak, malah rumah dijual, mobil dijual, motor, segala macam gitu. Karena begitu yakin, pada akhirnya pil pahit yang harus ditelan, teman-teman. Karena itu tadi, sekali lagi, fanatis ketokohan. Saya di sekitar saya pun banyak, dan saya jengah dengan hal-hal kayak begini gitu. Kemarin ada yang viral itu sampai meminum air dari tangan, what the, apa gitu. Kenapa gitu? Mempelajari agama itu bukan kemudian melihat tokohnya gitu, tapi dengar apa yang dia katakan gitu, apa yang dia sampaikan gitu. Mungkin ada orang yang mualaf, yang baru masuk Islam, lalu kemudian memang dia mempelajari Islam dengan detail, bahkan mungkin ke Timur Tengah sana atau bagaimana. Kita dengar gitu. Bukan kemudian yang Islam hanya modal Islam dari lahir, istilahnya itu Islam KTP, lalu kemudian tidak pernah belajar agama, tiba-tiba pakai sorban, lalu kemudian naik ke podium cerita tentang agama. Jadi dengar. Hanya karena dia anak kiai, anak ustadz. Enggak, no. Bukan begitu Rasulullah mengajarkan kita beragama, teman-teman. Bukan begitu gitu. Bukan seperti itu gitu. Kita harus pandai gitu, kita harus lihat gitu. Makanya kenapa kemudian Allah memuliakan orang yang berilmu gitu. Makanya kemudian ada perbedaan antara orang yang ibadah, yang paham apa yang dia ibadahkan, dengan yang tidak gitu.
Walaupun sama-sama diwajibkan untuk beribadah, sama-sama diwajibkan untuk sholat, tapi akan lebih tinggi derajatnya orang yang sholat, yang mana dia paham bacaan sholatnya, dia tahu dia sholat untuk apa, tujuan dia sholat apa, manfaat dia sholat apa. Itu lebih bermanfaat gitu, lebih mulia gitu, ketimbang orang yang asal sholat. Walaupun dia tetap juga harus sholat, teman-teman. Tapi ini ada perbedaan gitu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu kita harus pahami dasarnya, kita harus pahami konteksnya gitu, bukan karena figur. Saya tekankan sekali lagi bahwa Yusuf Mansur harusnya bisa mengganti rugi kerugian para korban. Dan kita akan tetap menunggu sampai mana kasus ini kemudian berjalan gitu. Dan di ujungnya di mana? Akan berakhir kemana kasus dari Ibu Ili Siti Rohmah untuk investasi kasus batubara ini, teman-teman. Saya belum mendengar sampai hari ini kasusnya yang di tingkat kasasi ini, belum mendengar perkembangannya gitu. Seperti apa keputusannya untuk tingkat kasasi ini, teman-teman. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga kemudian kasus ini bisa dimenangkan oleh Ibu Ili Siti Rohmah. Dimenangkan oleh pihak yang benar, teman-teman. Dan sekali lagi kita katakan, kita akan terus menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umrah kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujub bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujub bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujub kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap.